Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Syalani selaku dosen riset operasional, saya Zisilia Nurhaliza Jawas dengan NIM 64220842 dari kelas manajemen 645A26. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai project based learning yang saya ambil yaitu linear programming kasus maksimasi dengan metode simplex. Di sini terdapat sebuah kasus yaitu sebuah usaha martabak yaitu martabak 88 memproduksi dua jenis produk yaitu martabak manis dan martabak telur. Dalam proses produksinya, martabak 88 menggunakan 3 bahan baku utama yaitu tepung terigu, telur, dan garam. Martabak 88 harus memperoleh keuntungan masing-masing martabak Rp20.000 per unit untuk martabak manis dan Rp30.000 per unit untuk martabak telur. Untuk bahan baku masing-masing martabak dibutuhkan tepung terigu 250 gram, telur 50 gram, dan garam 7 gram. Untuk martabak manis, kemudian tepung terigu 80 gram, telur 100 gram, dan garam 10 gram untuk martabak telur. Sedangkan kapasitas yang tersedia untuk bahan baku yaitu 25.000 gram untuk tepung terigu, 12.000 gram untuk telur, dan 2.000 gram untuk garam. Di sini terdapat tabel dari kasus di atas di mana ada pembatasan, variabel, dan kendala atau batasan. Untuk pembatasan merupakan bahan baku utama, lalu untuk variabel merupakan jenis produk yang diproduksi di mana martabak manis sebagai X1, kemudian martabak telur sebagai X2, dan ada kendala atau batasan merupakan kapasitas yang tersedia untuk bahan baku. Selanjutnya ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam studi kasus ini yaitu memaksimumkan keuntungan dengan harga per unit produk sebagai koefisien dari variabel keputusan banyaknya unit produk martabak manis yang harus diproduksi yaitu X1 dan banyaknya unit produk martabak telur yang harus diproduksi yaitu X2. Fungsi tujuan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sebagai berikut, yaitu maksimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Lalu di sini ada fungsi kendala. Fungsi kendala atau batasan dalam studi kasus ini adalah kapasitas maksimum 3 bahan baku yang tersedia dalam satu kali produksi. Adapun bahan baku yang menjadi kendala adalah terigu, telur, dan garam. Fungsi kendala dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan matematis sebagai berikut, yaitu yang pertama, 250 X1 ditambah 80 X2 kurang dari sama dengan 25.000. Lalu yang kedua ada 50 X1 ditambah 100 X2 kurang dari sama dengan 12.000. Lalu yang ketiga ada 7 X1 ditambah 10 X2 kurang dari sama dengan 2.000. Dikarenakan fungsi kendalanya menggunakan kurang dari sama dengan, maka harus diubah ke dalam bentuk sama dengan cara menambahkan variabel slack atau simbol S pada fungsi kendala tersebut. Selanjutnya kita masuk ke iterasi pertama atau iterasi 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci diambil dari baris Z terkecil. Pada kasus ini baris Z terkecil yaitu minus 30.000. Maka kolom kuncinya yaitu X2. Selanjutnya yaitu menentukan nilai rasio. Untuk menentukan nilai rasio didapat dari pembagian RHS atau right hand side atau nilai ruas kanan dibagi dengan tiap-tiap kolom kunci yaitu X2. Di sini nilai rasionya yaitu 25.000 dibagi 80, 312,5. Kemudian 12.000 dibagi 100 sama dengan 120, 2.000 dibagi 10 sama dengan 200. Selanjutnya yaitu menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita harus menentukan nilai rasio dari yang terkecil. Di sini nilai rasionya yang terkecil adalah 120, maka baris kuncinya yaitu berada pada S2. Selanjutnya yaitu menentukan nilai kunci. Nilai kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci X2 dengan baris kunci S2. Maka nilai kuncinya adalah 100. Selanjutnya yaitu menentukan baris kunci baru. Untuk menentukan baris kunci baru, mengubah nilai-nilai pada baris kunci dilakukan dengan cara membagi tiap-tiap nilai pada baris kunci dengan nilai kunci.
Baris kunci baru rumusnya yaitu baris S2 dibagi dengan 100. Di sini 0 dibagi 100, 50 dibagi 100, 100 dibagi 100, 0 dibagi 100, 1 dibagi 100, 0 dibagi 100, 12.000 dibagi 100. Maka hasilnya 0, 0,5, 1, 0, 0,01, 0, 120. Kemudian baris kunci yang baru dimasukkan ke dalam tabel yang terbaru. Karena nilai 1 pada baris kunci baru ada pada kolom X2, maka baris S2-nya diubah menjadi baris X2. Selanjutnya yaitu membuat baris baru untuk baris yang lain. Yang pertama di sini menentukan baris Z baru, rumusnya yaitu baris Z lama dikurang dengan minus 30.000 dikali baris X2. Minus 30.000 ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci X2 dengan baris Z yang lama. Kemudian baris Z lamanya di sini 1, minus 20.000, minus 30.000, 0, 0, 0, 0. Kemudian minus 30.000 dikali dengan baris X2-nya yaitu 0, 0,5, 1, 0, 0,01, 0, 120. Untuk perhitungannya kita hitung dulu minus 30.000 dikali dengan baris X2 ini. Maka didapat hasil perhitungannya yaitu 0, minus 15.000, minus 30.000, 0, minus 300, 0, minus 3.600. Kemudian baris Z lamanya yang ini diturunkan, lalu dikurang dengan perhitungan yang tadi. Didapat hasilnya yaitu 1, minus 5.000, 0, 0, 300, 0, 3.600. Kemudian hasil perhitungan baris Z baru ini dimasukkan ke dalam tabel yang terbaru. Selanjutnya yaitu menghitung baris S1 baru. Rumusnya yaitu baris S1 lama dikurang dengan 80 dikali dengan baris X2. 80 ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris S1 lama. Di sini baris S1 lamanya yaitu 0, 250, 80, 1, 0, 0, 25.000. Kemudian dikurang dengan 80 dikali dengan baris X2-nya. Baris X2-nya yaitu 0, 0,5, 1, 0, 0,01, 0, 120. Kemudian untuk perhitungannya kita hitung dulu 80 dikali dengan baris X2, maka didapat hasil perhitungannya yaitu 0, 40, 80, 0, 0,8, 0, 9.600. Kemudian baris S1 lamanya diturunkan, lalu dikurang dengan baris perhitungan yang tadi. Didapat itu hasilnya 0, 210, 0, 1, minus 0,8, 0, 15.400. Hasil perhitungan baris S1 barunya dimasukkan ke dalam tabel yang terbaru. Lalu selanjutnya yaitu mencari baris S3 baru. Rumusnya yaitu baris S3 lama dikurang 10 dikali baris X2. 10 ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci X2 dengan baris S3 lama. Di sini baris S3 lamanya yaitu 0, 7, 10, 0, 0, 1, 2.000. Lalu dikurang dengan 10 dikali dengan baris X2 yaitu 0, 0,5, 1, 0, 0, 0,01, 0, 120. Perhitungannya sama seperti yang di atas, kita hitung dulu yang ini. Lalu hasil perhitungannya didapat yaitu 0, 5, 10, 0, 0,1, 0, 1.200. Lalu baris S3 lamanya diturunkan, terus dikurang dengan hasil perhitungan yang tadi, maka didapat yaitu 0, 2, 0, 0, minus 0,1, 1, 800. Hasil perhitungan baris S3 baru ini dimasukkan ke dalam tabel yang terbaru. Maka didapat hasil iterasi yang 1. Pada hasil iterasi 1 di atas masih terdapat nilai negatif pada baris fungsi tujuan sehingga hasil dari tabel tersebut belum merupakan hasil yang optimal. Maka perlu melakukan perbaikan pada tabel simplex atau melakukan iterasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kita mencari perhitungan dari iterasi kedua. Untuk iterasi kedua sama seperti dengan iterasi 1. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari kolom kunci, di mana kolom kunci yang akan diambil yaitu dari baris Z terkecil. Di sini baris Z terkecilnya yaitu
negatif terbesar di sini, minus 5.000, maka kolom kuncinya berada pada X1. Selanjutnya yaitu menentukan nilai rasio. Untuk menentukan nilai rasio didapat dari pembagian RHS atau right hand side dengan kolom kunci dengan tiap-tiap kolom kunci pada X1. Di sini nilai rasionya yaitu 15.400 bagi 210 sama dengan 73,3, kemudian 120 dibagi 0,5 sama dengan 240, 800 dibagi 2 sama dengan 400. Selanjutnya yaitu menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita didapat dari nilai rasio yang terkecil. Di sini nilai rasio terkecil yaitu 73,3. Maka baris kuncinya berada pada S1. Selanjutnya yaitu menentukan nilai kunci. Untuk menentukan nilai kunci didapat dari perpotongan kolom kunci X1, perpotongan nilai kunci X1 dengan baris kunci S1. Maka didapat nilai kuncinya itu 210. Selanjutnya kita menentukan baris kunci baru. Untuk menentukan baris kunci baru, mengubah nilai-nilai pada baris kunci dilakukan dengan cara membagi tiap-tiap nilai pada baris kunci dengan nilai kunci. Di sini baris kunci barunya rumusnya yaitu baris S1 dibagi dengan 210. Yaitu 0 dibagi 210, 210 dibagi 210, 0 dibagi 210, 1 dibagi 210, minus 0,8 dibagi 210, 0 dibagi 210, 15.400 dibagi 210. Maka didapat hasilnya yaitu 0, 1, 0, 0,0047, 0,0038, 073,3. Hasil perhitungan dari baris kunci baru dimasukkan ke dalam tabel yang terbaru. Karena nilai 1 pada baris kunci baru ada pada kolom X1, maka baris S1 menjadi baris X1. Selanjutnya yaitu menentukan baris baru untuk baris yang lain. Di sini kita menentukan baris Z baru terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu baris Z lama dikurang dengan minus 5.000 dikali dengan baris X1. Minus 5.000 ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci X1 dengan baris Z lama. Kemudian baris Z lamanya yaitu 1 minus 5.000, 0, 0, 300, 0, 3.600 dikurang dengan minus 5.000 dikali dengan baris X1 yaitu 0, 1, 0, 0,0047, 0,0038, 073,3. Untuk perhitungannya sama seperti dengan iterasi yang pertama atau iterasi 1, itu kita hitung dulu pada bagian ini, kemudian didapat hasilnya yaitu 0, 0 minus 5.000, 0 minus 23,5, minus 19, 0 minus 366.500. Maaf, di sini kelebihan 0 ya. Kemudian baris Z lamanya kita turunkan, lalu dikurang dengan hasil perhitungan yang tadi, didapat yaitu hasilnya 1, 0, 0, 23,5, 319, 0, 3.966.500. Hasil dari baris Z baru, kita masukkan ke dalam tabel yang terbaru. Yang ini ya. Selanjutnya yaitu menentukan baris X2 baru. Untuk menentukan baris X2 baru, rumusnya yaitu baris X2 lama dikurang dengan 0,5 dikali baris X1. 0,5 ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci X1 dengan baris X2 lama. Baris X2 lamanya yaitu 0, 0,5, 1, 0, 0,01, 0, 120. Kemudian dikurang dengan 0,5 dikali dengan baris X1 yaitu 0, 1, 0, 0,0047, 0,0038, 073,3. Lalu kita hitung terlebih dahulu pada baris yang ini. Kemudian hasil perhitungannya yaitu didapat 0, 0,5, 0, 0,00235, 0,0019, 0, 36,65.
Lalu baris X2-nya baris X2 lamanya diturunkan, kemudian dikurang dengan hasil perhitungan yang tadi. Yang ini sama dengan didapat hasilnya yaitu sama dengan 001 minus 0,00235, 0,0081, 083,35. Hasil dari perhitungan baris X2 baru dimasukkan ke dalam tabel yang terbaru. Yang ini. Selanjutnya yaitu menentukan baris S3 baru. Rumusnya yaitu baris S3 lama dikurang 2 dikali baris X1. Baris S3 lamanya, untuk mendapatkan 2 ini didapat dari kolom kunci X1, perpotongan antara kolom kunci X1 dengan baris S3 lama. Lalu baris S3 lamanya kita turunkan 0200 minus 0,11800, kemudian dikurang dengan 2 dikali dengan baris X1, yaitu 010, 0,0047, 0,0038, 073,3. Lalu perhitungannya kita hitung dulu pada baris ini, didapat hasilnya yaitu 020, 0,0094, 0,0076, 146,6. Kemudian baris 3 lamanya diturunkan, dikurang dengan hasil perhitungan tadi, didapat hasilnya yaitu 000 minus 0,0094 minus 0,1076, 653,4. Hasil dari baris S3 baru ini kita masukkan ke dalam tabel yang terbaru. Selanjutnya, maka didapat hasil iterasi 2-nya sesuai dengan tujuan metode simplex yang telah dituju. Maka tujuannya telah tercapai, maka solusi contoh kasus maksimasi adalah nilai RHS untuk masing-masing baris yaitu X1 73,3 dan X2-nya 83,35 dengan Z maksimum 3.966.500. Pada tabel simplex baru, hasil iterasi kedua di atas sudah tidak ada lagi nilai negatif pada baris fungsi tujuan, sehingga hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal, maka iterasi pada tabel simplex telah selesai. Berdasarkan tabel simplex di atas, didapatkan X1-nya yaitu 73,3 untuk martabak manis, X2-nya yaitu 83,35 untuk martabak telur, Z-nya sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2, maka 20.000 X1-nya kita ganti menjadi 73,3 ditambah dengan 30.000, X2-nya kita ganti dengan 83,35. Dapat hasilnya yaitu sesuai dengan hasil iterasi yang tadi atau RHS yang tadi 3.966.500. Hasil perhitungan optimasi keuntungan linear programming menggunakan metode simplex didapatkan hasil yang optimal bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, martabak 88 harus memproduksi martabak manis X1 sebanyak 73 unit. Dibulatkan 73,3 unit dibulatkan menjadi 73 unit dan martabak telur sebanyak 83,35 unit dibulatkan menjadi 83, sehingga keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 3.966.500 dari hasil keseluruhan penjualan dalam satu kali produksi atau per hari. Sekian penjelasan mengenai project based learning yang saya ambil, yaitu linear programming kasus maksimasi metode simplex. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata atau salah menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.